Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah statistika inferensial. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan analisis prediksi harga rumah menggunakan metode regresi berganda. Untuk anggota kelompoknya, Jika Antama dengan NIM akhir 011, Dianti Pratiwi dengan NIM akhir 016, dan Aida Nur dengan NIM akhir 017. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan mulai dari latar belakang penelitian ini. Jadi, harga rumah saat ini terus meningkat akibat urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan lahan. Sehingga prediksi harga yang akurat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, investor, maupun pembuat kebijakan. Namun, penentuan harga rumah tidak mudah karena dipengaruhi banyak faktor seperti luas bangunan, jumlah kamar, fasilitas, dan lingkungan. Regresi linear berganda efektif digunakan tetapi masih menghadapi kendala seperti multikolinearitas dan distribusi data yang tidak normal. Oleh karena itu, diperlukan pemrosesan data yang tepat dan penerapan regresi linear berganda agar model prediksi menjadi lebih akurat dan optimal. Kajian teori. Konsep dasar dari regresi linear berganda itu adalah metode statistik untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat, baik secara parsial maupun serentak, serta untuk membuat prediksi dari kombinasi variabel tersebut. Nah, asumsi di regresi ini ada yang harus dipenuhi, yaitu linearitas, tidak ada autokorelasi, homoskedastisitas, error normal, dan tidak ada multikolinearitas. Untuk model regresi linear berganda itu menggunakan metode ordinary least squares atau OLS. Nah, berikut adalah rumusnya. Nah, untuk koefisien determinasi itu ada koefisien determinasi dan adjusted koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi itu proporsi variasi Y yang dijelaskan model. Lalu untuk angkanya itu ada 0 sampai 1. Semakin dekat 1 semakin baik. Lalu R2 itu juga bisa naik walau tanpa variabel yang tidak penting. Sedangkan just R itu mengkoreksi R2 berdasarkan jumlah variabel dan ukuran sampel. Lebih akurat untuk menilai kualitas model, bisa turun jika variabel baru tidak berkontribusi. Penelitian ini menggunakan Boston Housing Dataset versi terbaru yang diunduh dari repositori GitHub. Jadi dataset ini berisi 506 observasi rumah di wilayah Boston beserta 14 variabel yang meliputi aspek ekonomi, geografis, dan sosial yang diduga mempengaruhi harga rumah. Dataset Boston Housing ini memiliki 14 variabel penting, jadi dataset Boston Housing ini akan menjadi dasar analisis dalam penelitian kita. Metode yang digunakan yaitu analisis dilakukan menggunakan Python karena pustakanya paling lengkap untuk pengolahan data. Lalu proses diawali dengan EDA yaitu analisis awal data untuk mendeteksi pola outlier, missing value, dan multikolinearitas. Setelah EDA dilakukan tahap pra-prosesan data. Selanjutnya, pelatihan model regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan variabel prediktor yang sudah dipilih. Model yang telah dibangun kemudian dievaluasi menggunakan beberapa metrik untuk mengukur akurasi prediksi harga rumah. Jadi, tahap EDA yang pertama yaitu tahap awal dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat nilai minimum maksimum, rata-rata standar deviasi, dan sebaran data pada setiap fitur. Selanjutnya ada analisis distribusi. Jadi, visualisasi histogram menunjukkan beberapa fitur seperti CRM, ZN, RAT, TAX, dan LSTAT memiliki distribusi miring ke kanan dan mengandung outlier sehingga memerlukan transformasi data. Fitur seperti RM dan MEDV lebih mendekati distribusi normal namun masih memiliki outlier, sedangkan CHAS dan CHAT MEDV memiliki nilai yang konstan. Ketidakseimbangan distribusi ini perlu ditangani karena dapat mempengaruhi kinerja model regresi linear. Selanjutnya ada analisis outlier. Jadi, hasil visualisasi menunjukkan beberapa variabel memiliki banyak outlier yang berpotensi memengaruhi analisis. Karena itu dilakukan penanganan outlier lebih lanjut. Lalu yang terakhir adalah analisis korelasi. Jadi, headmap menunjukkan hubungan antar fitur di mana warna merah mewakili korelasi positif kuat dan biru mewakili korelasi negatif kuat. Oke, jadi di sini kita masuk pada tahap pra-pemrosesan. Kami di sini pertama menghapus kolom yang memiliki nilai konstan seperti CHAS dan CHAT MEDV. Kolom dengan nilai yang sama di seluruh baris tidak memberikan informasi apapun bagi model sehingga keberadaannya justru membuat proses komputasi menjadi kurang efisien. Yang kedua, kami melakukan penanganan outlier. Kami melakukan penanganan outlier pada fitur numerik menggunakan metode IQR. Outlier yang terlalu ekstrim berpotensi mendistorsi hasil regresi, sehingga kami melakukan clipping atau pembatasan nilai pada batas terdekat. Setelah penanganan outlier dilakukan, distribusi data menjadi lebih stabil dan lebih siap digunakan dalam model regresi linear berganda. Selanjutnya kami melakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Proses ini mengubah data sehingga memiliki mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Tujuannya adalah menyeimbangkan kontribusi setiap fitur, terutama karena skala variabel yang berbeda dapat mempengaruhi koefisien regresi. Selanjutnya ada analisis skewness. Kami juga melakukan analisis skewness untuk melihat apakah distribusi fitur terlalu miring. Untuk mengurangi skewness tersebut, kami menerapkan transformasi logarithmic. Transformasi ini membantu membuat distribusi lebih gampang sehingga meningkatkan validitas model dan akurasi prediksi. Terakhir, kami menangani multikolinearitas menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Fitur dengan nilai VIF lebih dari 10 dianggap memiliki korelasi tinggi dengan fitur lain, dan hal ini dapat mengganggu kestabilan model regresi. Kami menghapus fitur secara bertahap, dimulai dari fitur dengan VIF tertinggi, hingga akhirnya tersisa fitur-fitur yang lebih stabil. Setelah proses ini, fitur dalam model bebas dari multikolinearitas, sehingga koefisien regresi menjadi lebih konsisten dan mudah diinterpretasikan. Hasil output model. Pertama, kita koefisien regresi itu kita menggunakan OLS manual dan stats model OLS. Untuk OLS manual itu kita menggunakan rumus X transpose dikali X dikurang 1 kali X transpose dikali Y. Nah, berikut adalah hasilnya. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan stats model OLS, yang dimana itu langsung menghitung
uji T, uji F, R kuadrat, dan interval kepercayaan. Nah, berikut adalah hasilnya. Untuk bisa kita lihat di sini koefisien, lalu di sini juga itu sama dengan OLS manual. Yang selanjutnya adalah kita uji asumsi klasik. Sini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas itu didapatkan p-value kurang dari 0,05, maka residual itu tidak normal. Namun dengan sampel besar, pelanggaran normalitas tidak terlalu bermasalah dan estimasi model tetap reliable. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas itu WIF itu kurang dari 10 sehingga tidak ada multikolinearitas yang mengganggu. Lalu selanjutnya ada uji heterokedastisitas yang dimana p-value-nya adalah 0,058 dan tidak ada bukti dan tidak terbukti sehingga dianggap konstan. Untuk uji autokorelasi itu p-value-nya kurang dari 0,01 maka terdapat autokorelasi. Beberapa like melewati batas, maka autokorelasi positif. Karena data bukan time series, maka dampaknya tidak terlalu kritis namun tetap menjadi keterbatasan model. Selanjutnya kita uji inferensial menggunakan dua uji, yaitu uji serentak, uji F, dan uji parsial, uji T. Untuk uji F, itu kita mendapatkan 232,78 dengan p-value kurang dari 0,001. Sehingga hasilnya variabel cream, Zn, indus, dis, dan L-stat itu signifikan secara simultan. Kesimpulannya adalah model regresi layak dan mampu menjelaskan variasi MACV. Untuk uji parsial itu semua variabel signifikan dengan P kurang dari 0,05. Arah pengaruhnya yang negatif itu ada di cream, indus, dis, L-stat. Nah, L-stat ini yang paling kuat untuk menurunkan MACV. Yang positifnya itu ada di fitur Zn untuk meningkatkan MACV. Kesimpulannya tiap variabel berkontribusi penting dalam menjelaskan MACV. Nah, selanjutnya adalah evaluasi model. Di sini kita mendapatkan R kuadrat itu 0,6995. Fungsinya itu adalah untuk mengukur seberapa besar variasi MACV yang dapat dijelaskan model. Untuk hasil ini, model menjelaskan variasi data itu cukup baik. Selanjutnya adalah standard error of estimate. Kita mendapatkan 4,19. Fungsinya adalah untuk mengukur rata-rata penyimpangan prediksi dari nilai sebenarnya. Maka prediksi itu rata-rata meleset. Untuk adjusted R kuadrat itu kita mendapatkan 0,6965. Fungsinya adalah untuk mengkoreksi R agar tidak bias ketika jumlah variabel banyak. Maknanya adalah model stabil dan tidak overfit. Untuk mean absolute error, itu fungsinya adalah untuk rata-rata kesalahan absolut tanpa melihat arah. Kita mendapatkan 3,35. Sehingga maknanya adalah model meleset rata-rata 3,35 unit harga rumah. Nah, selanjutnya adalah mean square error. Fungsinya untuk mengukur kesalahan kuadrat dan lebih sensitif terhadap outlier. Kita mendapatkan 17,33. Itu maknanya adalah nilai kesalahan kuadrat rata-rata 17,33. Selanjutnya adalah root mean squared error. Itu fungsinya untuk mengukur kesalahan dalam skala unit variabel. Kita mendapatkan 4,16. Maka dari evaluasi model itu, kita dapat menyimpulkan bahwa model menunjukkan performa cukup baik, stabil, dan memiliki tingkat kesalahan prediksi yang wajar. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik melalui grafik-grafik residual. Yang pertama yang di kiri atas ada grafik residual versus fit. Terlihat di grafik itu bahwa titik-titik residualnya menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu varians residual yang konstan di seluruh nilai fit. Meskipun ada beberapa titik outlier yang sedikit menjauh dari pusat penyebaran, jumlahnya sangat sedikit dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap performa model. Karena itu dapat disimpulkan bahwa kesalahan prediksi bersifat acak dan tidak menunjukkan kecenderungan sistematis. Yang kedua, di kanan atas ada QQ plot residual. Di sini bisa kita lihat sebagian besar titik residual berada sangat dekat dengan garis diagonal. Ini menandakan bahwa residual terdistribusi mendekati normal. Hanya ada sedikit penyimpangan pada bagian ekor distribusi yang menunjukkan skewness ringan, tetapi masih dalam batas wajar sehingga tidak mempengaruhi validitas model secara keseluruhan. Dengan demikian, asumsi normalitas residual dinyatakan terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis inferensial. Yang terakhir ada histogram residual yang bawah. Di sini juga grafik ini memperlihatkan bentuk distribusi yang mendekati kurva lonceng dan di mana titik-titik residualnya terpusat di sekitar nilai 0 dan menyebar cukup simetris. Adanya sedikit skewness tetap dianggap wajar dan tidak berdampak besar pada kelayakan model. Secara keseluruhan, ketiga grafik ini mengkonfirmasi bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi, sehingga model regresi dapat dianggap valid baik untuk prediksi maupun interpretasi hubungan antar variabel. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, penelitian ini berhasil membangun model prediksi harga rumah menggunakan regresi linear berganda dengan Boston Housing Dataset. Melalui tahap pemrosesan seperti penanganan outlier, normalisasi, transformasi distribusi, dan seleksi variabel berdasarkan VIF, dihasilkan model yang stabil dan layak digunakan. Variabel CRIM, ZN, INDUS, DIS, dan LSTAT terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap harga rumah. Nilai R kuadrat sebesar 0,718 dan adjusted R kuadrat sebesar 0,715 menunjukkan bahwa sekitar 71,5% variasi harga rumah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Variabel yang paling kuat menurunkan harga rumah adalah LSTAT, sementara ZN memberikan pengaruh positif. Faktor sosial ekonomi, kualitas lingkungan, dan aksesibilitas terbukti sangat berpengaruh terhadap nilai properti. Artinya, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan kriminalitas, dan pengembangan infrastruktur akses dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nilai ekonomi atau wilayah. Untuk penelitian berikutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih luas atau mencakup wilayah berbeda, serta membandingkan metode regresi linear dengan algoritma machine learning lain seperti Random Forest, XGBoost, dan SVR agar akurasi prediksi semakin meningkat. Selain itu, penambahan variabel terkait fasilitas publik
kondisi ekonomi makro, dan data temporer dapat memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.